Al-Imran ayat 31, Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di situ adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosamu. Karenanya untuk mengikut Rasul itu penting kita juga ingin tahu bagaimana caranya. Nih sering di bulan Maulid apalagi Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan contoh yang baik pada siapa? Diri Rasulullah SAW. Bagaimana untuk mencontohnya? Tadi dikatakan Al-Imran 31, kalau kita ingin mencintai Allah, ikuti Rasulullah, Allah akan cinta. Bukan hanya itu, dosa-dosa pun terampuni. Maka lanjutan daripada surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, itulah berkana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Ini dalam sebetulnya pelajaran ini. Kalau ingin jumpa dengan Allah, mana mungkin kita bisa berjumpa kalau nggak tahu, kalau nggak kenal. Makanya di sini awaluddin ma'rifatullah. Awal dari sebuah keberagaman itu adalah ma'rifat, mengenal Allah. Kita mau jumpa dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, yang mana? Harus kenal, harus tahu. Jadi yang dibawa visi misi para nabi dan rasul adalah untuk mengembalikan manusia ini mengenal Allah, kembali kepada Allah. Makanya dalam hidup ini paman kana yarjullaha wal yaumal akhir, liman kana yarjullah, maksudnya siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dia yakin nanti ada hari kemudian, baru bisa wazakarallaha katsira, bisa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bagaimana mau mengingat kalau nggak tahu, kalau nggak kenal? Akhirnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah, Tuhan. Bagaimana mengenal diri? Oh, ya Allah, kita ini kan ada bagian lahir, ada bagian batin. Makanya kalau kita mau merenung, ya Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih berganti malam jadi siang, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah. Kalau nggak tahu tandanya gimana? Bagi siapa? Liulil albab, yang menggunakan potensi akal pikirannya. Ulil albab itu alladzina yazkurunallah, dan biasa dia ingat Allah qiyama, dikala berdiri, wa qu'udan, dikala duduk, wa ala junubihim, dan dikala berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, berfikir dia tentang penciptaan langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah cahaya langit dan bumi. Karena dia senantiasa ingat Allah, karena kenal, karena tahu. Akhirnya apapun masuk dalam kalbunya dengan penuh kesadaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan gak ada yang sia-sia. Ya Allah, nih masuk dalam diri, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Apa yang ada pada dirimu kau nggak lihat, kau nggak renungkan, kau pikirkan. Bagaimana kalau jari jemari kita jempol semua? Mau masukin ke hidung, ada yang nyangkut, enak gak? Ya Allah. Nih ada ibu jari, ada telunjuk, ada tengah. Kalau jempol semua di tangan gimana? Siapa yang menciptakan ini? Kadang setiap hari, setiap saat kita lupa. Padahal wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari uratnya. Jadi kita selalu bersama Allah. Nah, agar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu mengenali Allah, itulah adanya ilmu ma'rifat. Orang mengatakan ma'rifat ilmu tingkat tinggi, tidak. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Justru awal din ma'rifatullah kita kenal. Kalau kenal enak. Jadi ketika kita minum, ya Allah, alhamdulillah, bisa melalui darimu, terasa nikmat ya. Ketika sholat, fisik kita menghadap Baitullah, ini hatinya kemana? Sedangkan kita baca, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah. Iya, wajahnya madhab kiblat ke Baitullah, Ka'bah yang ada di Makkahul Mukarramah. Ininya kemana? Tuh tadi, bisa-bisa ininya bukan menghadap, pikiran tadi ingat anu-anu. Tapi kalau sudah ma'rifatullah, dia kenal Allah, pada dirinya ada nur Allah, ada nur Rasulullah, ada nur insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Makanya orang yang berzikir disebut orang yang ingat. Jiwa, ada yang mutmainnah, tenang. Ada yang lawamah, goncang dia, goyang, tar enak, tar tidak, tar baik, tar tidak. Ada yang amarah. Kita ini yang mana jiwa kita? Untuk itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maksudnya bukan hanya di lisan, hati mengenal mengingat Allah. Ya Allah, banyak nikmat-nikmat-Mu. Begitupun nanti di bawah sholat, nikmat jadinya. Imam lagi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Fokus. Ya Allah, puji milik-Mu ya Allah, Rabb semesta alam. Merasakan nikmat itu hadir. Dan saat kita sholat, siapa yang menggerakkan ini semua? Yang memberi nafas? Allah. Akhirnya kita tidak merasa hebat, karena semua prinsipnya makhluk, hamba Allah. Kita adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, kembali ke surah Yasin tadi, bahwa Yasin ini adalah dudukan dari Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya salatullah semua, salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, kekasih Allah. Dan Allah pun memujinya, wa innaka la'ala khuluqin alim. Sungguh pada diri engkau terdapat akhlak yang terpuji. Biasanya kalau disanjung sebagai kasih, yang paling abadi adalah apa? Kita senang dengan seseorang,
Yang paling abadi itu adalah akhlak. Cakep, ganteng, hebat kalau akhlaknya buruk. Makanya innama bu'aistu liutammima makarimal. Tuh Rasul diutus buat apa? Bukan hanya itu diutusnya Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat. Semoga kita terus dan terus dengan penuh kesadaran kita hamba Allah nikmati hidup ini semata-mata karena ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita terus-menerus istiqomah dalam surah Yasin tadi, karena innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, dalam surat Fatihah pun kita ihdinas siratal mustaqim, mohon jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah diberi nikmat, jalan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Tuh kita minta seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurka dan tersesat. Semoga kita senantiasa Allah bimbing dalam jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati, sayangi kami semua dari sisimu, jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjukmu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Duduk di parno majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Assalamualaikum.